sistem kontrol ya, kontrolnya itu atau otaknya itu bermacam-macam ya. Ya mungkin di kuliah ini saya bahas terkait PID ya. Nah, PID ya. Nah, PID nanti kita buat diagram bloknya ya satu persatu ya. Tipenya tipe P ya atau proporsional. Kemarin kita satu contoh ya, proporsional atau K ya. Nanti kita bahas PI gabungan proporsional dengan integral, dan kita bahas PID lengkap ya, ada proporsional, integral, dan derivatif. Ketiga tipe kita coba simulasikan ya. Jadi hari ini kita lanjutkan ya, walaupun kemarin sempat disinggung proporsional ya, tipe proporsional untuk jenis kontrolnya ya. Namun sebelum ke situ ya, kita pahami dulu definisi PID ya. PID ya, P itu adalah proporsional, I-nya integral, D-nya derivatifnya. Nah, secara definisi proporsional ini adalah dia mengalihkan nilai errornya ya, gap antara aktual dengan hasil pengukuran ya. Jadi proporsional itu mengalihkan nilai errornya ya. Dengan apa? Dengan KP ya, atau dengan konstantanya di sini kita sebutkan dengan KP. Di referensi buku lain itu dengan simbol KC ya, sama ya. KP dengan KC sama, dia konstanta proporsionalnya ya. Ya, ini ada nilai konstantanya. Untuk integral atau I ya, ini dia mengintegralkan nilai errornya ya. Ya, mengintegralkan nilai errornya supaya errornya dia mengecil ya, sehingga set point dengan aktual kondisi itu sama ya. Sedangkan derivatif ya, dia menurunkan ya, menurunkan atau mendeterminankan nilai errornya ya. Supaya kebayang ya teman-teman, sini ada contoh kecil ya. Contoh kecil saya review lagi ya. Contoh kecil sistem kontrol manual dengan PID ya. Ya, jadi untuk membedakan kontrol manual on off dengan P, PI atau dengan PID lengkap. Untuk kasus sederhana, ketika kita punya ya, punya sebuah servo keran ya, valve ya, untuk membuka steam ya, buka steam udara panas ya. Anda lihat kalau keran itu ada bukaan katup ya, ada off itu tertutup. Nah, ibaratnya dia bukaan katupnya 0 derajat ya, buka katupnya. Kalau kita buat sudutnya ya, sudut bukaannya 0 itu tutup ya, nggak buka sama sekali. Kemudian kita buka perlahan sampai buka 100%, itu membuka sudut 180 derajat. Jadi ketika tutup ya, off, itu bukaan katupnya 0 derajat ya. Kalau kita buat derajatnya ya. Ketika kita on ya, buka katup udara steam yang masuk ya, untuk memasukkan steam ya, kita ibaratkan sudutnya 180 derajat. Jadi bukan katup itu kita on off ya. Nah, ya untuk memanaskan fluida ya, katakanlah ya. Jadi sebuah servo ya, keran ya, yang berisi udara panas dari sudut ya 0 sampai 180 derajat. Jadi paham ya, ketika kerannya tertutup ya, bukaan katupnya 0 derajat ya. Ketika buka full ya, Anda buka kerannya full, dia bukaan katupnya 180 derajat ya. Nah, semakin besar sudutnya ya, sudut servonya ya, valve-nya, semakin cepat suhu mengalami kenaikan. Jadi semakin bukaan katupnya besar ya, buka 180 derajat, nah steamnya yang masuk itu semakin besar ya. Semakin besar maka sudut suhunya makin cepat naik. Nah, contohnya kita setting ya, misalkan yang kita inginkan suhunya itu 70 derajat Celcius ya, itu set point. Setting yang kita harapkan yaitu temperatur fluidanya ya, atau airnya itu kita inginkan 70 derajat Celcius ya. Nah, suhu awal sebelum valve dibuka ya, atau steam yang belum masuk ya, kondisi awalnya ya itu 20 derajat Celcius. Jadi fluidanya ya
awalnya sebelum mengalami kenaikan temperatur ya 20 derajat Celcius. 20 derajat Celcius ya. Nah, ketika kita pakai kontrol manual ya Anda bayangkan Anda punya bak air mandi keran ya, ketika bak mandinya kosong Anda buka ya, itu kontrol manual. Ketika luber Anda tutup ya, itu on off ya. Nah, ceritanya kita pakai on off biasa atau tanpa PID ya, manual valve ya. Nah, ini kalau kita record ya datanya ya, ini data pengukuran. Jadi Anda bayangkan Anda membuka katup ya, valve ya, awalnya tadi ya suhunya 20 derajat Celcius, yang kita inginkan, yang kita setting atau set pointnya 70 derajat Celcius. Ini waktunya 0, maksudnya sebelum diputar ya. Jadi T ketika 0 detik ya. Nah, ketika T sama dengan 0 belum diapa-apain ya, katupnya masih tertutup, maka sudutnya masih 0 ya, 0 derajat Celcius, 0 derajat sorry. 0 derajat. Suhunya kita ukur masih 20 ya, masih 20. Kemudian set pointnya 70 ya, yang kita inginkan. Nah, detik pertama ya, ketika kita 0, kemudian detik pertama kita ini buka katupnya. Jadi ketika detik pertama kita buka, artinya valve-nya terbuka 180 derajat. Nah, kita buka. Apa yang terjadi? Ternyata kita ukur fluidanya ya, itu dari 0 awal 20 ya, 20 menjadi 50 derajat ya. Karena dibuka ya, buka full ya, 50. Belum mencapai set point karena masih ada gapnya 20 derajat di sini ya. Ya, 70 yang kita inginkan, aktualnya 50. Otomatis saat detik ketiga ya, detik kedua, katupnya tetap kita buka. Kenapa? Karena belum mencapai set point ya. Kita biarkan detik kedua ya. Artinya sudutnya masih 180 derajat ya, karena belum mencapai set point ya. Ternyata kita lihat suhunya masih 50 kan ya, maka otomatis detik selanjutnya ya, detik kedua kita biarkan ya, enggak kita tutup, kita buka katupnya. Kemudian kita ukur temperaturnya detik kedua berapa, ternyata mengalami kenaikan ya sebesar 65 derajat ya. Ya, set pointnya 70 tetap ya, set point itu nggak berubah ya, set point itu tetap 70 yang kita inginkan ya, yang diinginkan proses produksi, yang diinginkan oleh proses ya, manufaktur ya, disyaratkan 70 ya 70 kita set. Ternyata detik ketiga ya, ini detik ketiga masih kita buka. Kenapa? Karena belum mencapai set point, karena masih 65 ya, di sini masih 65 ya, otomatis detik selanjutnya tetap kita biarkan, kita buka ya, artinya masih 180 derajat ya. Kemudian apa yang terjadi? Dia mengalami kenaikan dan dari 65 sampai ke 80 derajat ya, ceritanya seperti itu ya. Jadi over di sini ya, 80 70, otomatis detik keempat, detik selanjutnya kita off-kan valve-nya, kita tutup ya, karena sudah melewati set point ya, paham ya? Jadi detik keempat ini 0 ya, 0 sudutnya ya, kita tutup artinya ya, tidak ada steam yang masuk ya, karena sudah over di sini. Kemudian apa yang terjadi? Suhunya mengalami penurunan ya ke 70 ya. Nah, ini mencapai set point ya. Kemudian detik selanjutnya, detik kelima, kita biarkan ya, karena sudah sama dengan set point detik kelima. Artinya ini 0 derajat ya, bukan katupnya, ya masih tertutup. Kemudian kita ukur apa yang terjadi, ternyata mengalami penurunan ya, 60 karena steamnya ditutup ya. Kalau 70 dia turun jadi 60. Kemudian ini set pointnya di 70, masih ada nilai errornya ya, 10 derajat. Otomatis di detik ke-6 apa yang kita lakukan? Kita buka lagi ya, karena turun kita buka lagi. Kita buka katup lagi, artinya ini sudutnya 180 derajat tentu ya, kita on kan. Kemudian naik lagi dari 60 ke 80. Ya. Ini masih ada over ya, 10 derajat ya. Namanya counter manual seperti itu. Naik, kita tutup,
turun kita buka, nah on off kan seperti itu. Ternyata detik ke 7 kita matikan ya, off kan, terus turun ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh pengontrolan tanpa PID atau manual. Istilahnya on off atau buka tutup ya. Kalau kita buat grafiknya ya, ya ini merah ini set point ya 70 ya, 70 ya, yang merah ini. Yang kuning ini adalah temperatur airnya atau fluidanya naik turun ya. Anda lihat sini yang kuningnya fluktuasi ya, naik turun ya, ada osilasi ya, osilasi. Oh yang biru ini bukan katup ya, bukan katup, buka tutup, buka 0 itu tutup, buka itu 180 derajat ya. Ketahuan ketika naik kita tutup, ketika turun kita buka. Nah ini kelemahan dari pengontrolan manual ya. Ini paling mudah ya, karena tanpa membutuhkan perangkat ya, perangkat kontrol PID-nya ya, sehingga cost-nya lebih rendah. Namun kelemahannya adalah dia sistem tidak stabil ya, dia ada osilasi ya. Anda lihat sini ada osilasi ya, naik turun. Nah ini yang kita tidak inginkan ya. Jadi ketika kita mengontrol suatu sistem, hindari sistem yang tidak stabil ya, atau dia osilasi ya, osilasi. Yang parahnya ketika osilasinya makin membesar ya, yaitu sistem yang tidak stabil. Kemudian dia memiliki steady state error yang tinggi, artinya ketika set point-nya 70 ya, dia memiliki range yang jauh ya, dan terus menerus gitu ya. Dari detik pertama sampai detik sekian dia osilasi, artinya dia memiliki steady state error yang tinggi ya, menjauhi set point ya, dekat turun, naik lagi, turun lagi, naik turun, terus sampai seterusnya. Nah ini kelemahan tanpa PID. Nah coba kita lengkapi atau kita improve dengan pengontrol PID ya. Satu, kita pakai tipe P dulu ya, pakai tipe proporsional dulu ya. Jadi kontrol manual tadi kita pakai PID yang berjenis P ya, atau proporsional dulu ya. Ya, satu-satu dulu, proporsional dulu. Kita pakai P dulu, nanti kita pakai PI, terus kita pakai PID ya. Nah, ini contoh kita pakai proporsional ya. Nah, proporsional itu tadi definisinya mengalihkan nilai errornya ya. Nah, jadi proporsional P sama dengan KP, itu adalah konstanta proporsionalnya atau gainnya ya. Di buku lain ada istilah KC, sama saja ya, KC dikalikan dengan errornya. Itu error ya. Jadi error itu set point ya, singkat ya. Error set point dikurangi dengan actual point. Ya, setting nilai yang kita inginkan dikurangi dengan aktual pengukuran ya, atau aktual point ya. Selisihnya kita sebut error ya. Tadi ketika 70 derajat Celcius diukur 50, maka errornya 20. Nah, jadi 20 ya errornya. Dipahami ya. Nah, di sini effort atau action ya, kalau kita pakai proporsional sama dengan effort sebelum atau action sebelumnya ditambah dengan nilai proporsionalnya atau KP kali nilai errornya di sini ya. KP atau konstanta proporsionalnya dikalikan dengan errornya. Nah, baru ini effort action yang kita lakukan ya. Ini pengertian sederhananya ya, proporsional. Effort sebelumnya, action sebelumnya ditambah dengan KP kali errornya. Nah, kalau kita hubungkan dengan contoh kasus sebelumnya yang kan tadi ya, maka bisa kita buat tabel ya, tabel eksperimen ya. Contohnya UT ini adalah action atau effort yang kita lakukan. UT-1 adalah effort sebelumnya ya, effort sebelumnya, action sebelumnya, ditambah KP kali error atau konstanta
proporsionalnya atau gainnya dikalikan dengan errornya. Nah, ini konstanta P-nya atau KP atau KC kita error dulu nilainya ya. Kita paling kecil itu 1 nilainya ya. Ini jika KP-nya 1 ya. Jadi untuk sementara nilai KP-nya ya untuk proporsionalnya itu kita terakhir error dulu ya. 1 kita sebut 1 ya. Nanti di next pertemuan ya kita bahas namanya tuning PID, yaitu menentukan nilai parameter dari P-nya berapa, nilai dari integralnya atau I-nya berapa ya, dan derivatif D-nya berapa. Itu nanti di next pertemuan ya. Sementara hari ini kita trial dulu nilai KP-nya 1 atau nilai KC-nya 1 ya. Jadi untuk kasus ini ya bisa kita tulis action-nya atau UT-nya sama dengan action sebelumnya ya, UT-1 ditambah 1 kali E atau KP-nya nilai 1 ya, karena KP-nya 1 kali nilai errornya. Nah, kasus tadi yang keran tadi ya, valve tadi, ini detik pertama 0 ya, belum diapa-apain, belum dibuka ya. Kemudian sudutnya 0, belum diapain ya, belum dibuka 0. Suhunya masih 20 ya. Set pointnya 70, maka nilai error berapa? Ya 50 ya, 70 kurangi 20, 50. Maka detik pertama ya, actionnya apa? Effort sebelumnya ya, action sebelumnya atau effort sebelumnya ditambah nilai KP kali errornya. Error 50 ya, kali KP, KP-nya 1 ya, berarti 50. Berarti action sebelumnya berapa? Sudutnya 0 ya, karena belum diapa-apain ya. Maka bukaan katupnya 50. Kenapa 50? Ya, karena effort sebelumnya 0 ya. Anda lihat sih sudut sebelumnya, sebelum detik pertama atau 0 detik ya, dia effortnya 0 ya, belum dibuka. Tetap kita tulis effortnya 0 derajat ya. Effortnya belum dilakukan, otomatis masih 0 derajat. Paham ya? Jadi effort sebelum masih 0 ditambah 1 kali 50. Error 50 di sini ya. Kita ambil errornya 50 kali 1 50, otomatis 0 tambah 1 kali 50, otomatis effort yang dilakukan adalah 50 derajat bukaan katupnya. Kemudian suhunya berapa? Kita ukur ya, ukur ternyata 30 derajat ya. 30 derajat ya. Naik 10 derajat ya. Anda buka 50 dari 0 ke 50 ya. 50 derajat. Kemudian naik dari 20 derajat ke 300. Nah, nilai errornya berubah ya dari 50 ke 40 ya, karena 70 dikurangi 30 maka 40. Bisa dipahami ya. Kemudian action selanjutnya, action ke detik kedua ya. Action selanjutnya sama ya. Action sebelum berapa? 50 ya. 50 ditambah nilai KP atau 1 kali nilai errornya ya. Errornya berapa? 40. Ya, 50 tambah 1 kali 40 ini 90. Otomatis detik kedua kita buka katupnya itu sebesar 90 derajat ya. Nah, ya. 90 dapat dari mana? Ya tadi effort sebelumnya 50 ya. Ya, ditambah KP atau 1 kali errornya. Errornya sebelumnya 40 kali 40. 50 tambah 40 90 ya. Dan seterusnya ya, seterusnya sama. Kita ukur ternyata naik dari 30 ke 50. Set pointnya tetap ya, set pointnya tetap. Nah, nilai error berubah ya. Di 70 dikurangi 50 20 ya. Maka action selanjutnya sama ya, effort sebelumnya tambah KP kali error. Ya, Anda hitung, ukur, ternyata kalau kita buat grafiknya ya, dia lebih smooth dibandingkan dengan on off tadi ya, manual tadi ya.
Walaupun dalam start mulai sampai dia mencapai set point ya, dia lebih lama ya, lebih lama ya. Kalau kita bandingkan dengan apa namanya grafik tanpa TID ya, if else to on off manual dengan proporsional, dia memang agak lambat ya. Anda lihat ini dari 20 mencapai 70 lebih cepat manual ya. Namun dia ada osilasi dia ya, gak stabil ya. Mendingan proporsional ya. Dia walaupun waktu mencapai set point agak lama atau namanya rise time ya. Rise time ya. Rise time ya mencapai set pointnya dia agak lama, detik keempat kelima baru mencapai set point ya. Ya. Agak lambat ya. Namun ya dia mengurangi osilasi ya, atau mengurangi ya sedikit errornya minimal ya, atau mengurangi. Jadi kita compare dengan manual. Di proporsional ini dia lebih mendekatkan set point yang diinginkan. Kalau kita lihat dari sini dia osilasi ya, jauh ya. Dari 70 ada yang 80 ya, ada yang 85 ya, ada bawah yang 60 ya, space-nya tinggi ya, range-nya. Nah, kalau proporsional dia range-nya agak mengecil ya. Nanti puncaknya dia lebih kecil dibandingkan dengan puncaknya ini ya. Apa namanya? Manual ya. Jadi mendapatkan ke set point yang diinginkan. Namun rise time-nya ini lebih lambat ya. Dan pas ini ya, dan pas ini dia mencapai set point-nya agak lambat ya. Nah, nanti dilengkapi dengan komponen yang lainnya ya, integral dan derivatif untuk mengurangi kelemahan P-nya ini. Ya, jadi kasus P ini dia rise time lebih lambat ya. Kemudian semakin tinggi nilai KP ya, atau parameternya tadi ya, KP-nya, maka rise time-nya semakin cepat supaya kita menginginkan respon lebih cepat ya. Dari 20 ke 70-nya nggak butuh waktu lama, nggak perlu butuh 5 detik, tapi butuh separohnya, maka nilai KP-nya tadi ya, nilai satunya ini bisa kita ubah ya. Jadi kita trial error KP-nya 1 berapa, ternyata agak lambat responnya, bisa kita ubah ya, KP-nya nilai 2, 3 atau 10 ya, supaya rise time-nya lebih cepat ya. Nah, ini butuh trial error ya. Jadi KP ini ya, atau KC-nya bisa kita setting lebih besar supaya rise time lebih cepat ya. Kemudian dia masih muncul osilasi yang itu nggak sebesar manual ya. Artinya masih ada terdapat sedikit error ya. Nah, kelemahan ini bisa kita minimalkan, kita bisa hilangkan atau kita kurangi dengan pelengkap integral ya. Nah, kita coba kita tambahkan pengontrolannya ya, selain proporsional kita tambahkan dengan integral ya, atau I ya. Nah, definisinya dia ini adalah mengintegralkan nilai error. Nah, dalam kasus tadi ya, kasus tadi ya yang kan tadi itu tambahkan parameternya ya, KI ya, atau di buku MNC yang lainnya namanya KUI ya. Ini parameter untuk integral ya. Kalau tadi proporsional KC ya, P itu adalah KP atau KC ya. Kalau integral itu adalah dalam istilah KI atau KUI ya. Atau di software OpenModelica TI sama saja ya, itu parameter integral ya. Ya, parameter konstanta untuk pengontrol integral. Ada KI, ada KUI, ada TI ya, sama ya. Jadi itu ada konstanta untuk input integral. Jadi kalau secara matematiknya ya, jadi integral ini dia ada I ya, setting parameternya ya, dikalikan dengan ya sigma error ya. Kalau ada integral ya, batas bawah akhir selisih ya, selisih hasil
batas bawah ya dikali dengan batas akhir ya atas atau kalau kita sederhanakan sigma error ya sigma error. Jadi effortnya actionnya waktu kita pakai integral ya effort sebelumnya ya ditambah dengan apa kali error ini tipenya ya. Nah kalau kita tambah integral ditambah KI parameter integral dikalikan dengan sigma error atau penjumlahan nilai errornya. Ini kalau tadi kalau kita tambahkan penguatan integral ya ini ceritanya masih nol jadi nol belum diapain belum buka ya kemudian judulnya masih nol ya karena masih tutup ya suhunya masih di 20 derajat ya belum ada panas tinggal ada panasnya suhunya masih 20 set point ini ada perubahan ya yang kita lakukan 20 derajat Celcius ya nilai errornya di sini 50 ya nilai error 50 karena 70 dibanding 50 ya dan sigma error hasil 50 ya karena ya awal 50 ya jadi ada bilangan sebelumnya tidak ada bilangan ada hulunya ya hasil 50. Oke, maka extensionnya atau effort detik pertama ya maka effort sebelumnya nol ya beberapa lain nol ya kemudian tambahan 1 ya KP-nya ya pakai 10 KI-nya 0,2 jadi ceritanya kita nilai parameter integralnya atau KI-nya 0,2 kemudian satu dikalikan error 50 ya 50 ditambah 0,2 kali sigma error atau dikali 50 ya kita tambahkan ya itu berapa 60 ya 60 dari mana tadi ya effort sebelumnya 0 ya 0 ditambah 1 kali error 1 kali error karena 50 ya ditambah 0,2 kali sigma error 50 0,2 kali 5 berapa 10 ya 50 tambah 10 60 otomatis detik pertama kita buka 60 jadi otaknya ya membuka 60 derajat kemudian kita ukur ya ukur ternyata naik 35 derajat ya set point tidak berubah 70 yang berubah nilai errornya jadi berapa awal 50 menjadi 35 ya 30 kali 35 kemudian sigma error ya sigma penjumlahan errornya ini sebelumnya 50 ya 50 ya ditambah 35 85 ya ini sigma error ya penjumlahan nilai errornya sebelumnya dan sebelum 50 sekarang 35 maka menjadi 85 maka action berikutnya detik kedua ya ini berapa 112 derajat bukan katupnya dari mana jadi ya effort sebelumnya 60 tambah 1 kali errornya tadi 35 ya error 35 tambah 0,2 sigma errornya 85 ya kita hitung ya ketemu 112 dan seterusnya ya ini tipe oke seterusnya Anda hitung Anda ukur ternyata kalau kita buat grafiknya seperti ini ya yang merah adalah set point yang kuning adalah temperatur fluidanya ya yang birunya bukan katupnya berapa derajat ya maka bisa kita simpulkan kita compare pengontrol proporsional saja ini ya yang sebelah kiri yang sebelah kanan adalah proporsional ditambah integral ya nah maka ada perbedaan di sini yang
Proporsional ya, rise time-nya lebih lambat ya, karena dia kelemahannya lebih lambat, maka kalau kita tambahkan, kita lengkapi dengan integral, dia lebih cepat mencapai set point-nya ya. Di detik ke tiga, dua ketiga dia sudah mencapai set point, artinya lebih cepat, rise time-nya lebih cepat, waktu untuk mencapai set point-nya lebih cepat ya, kalau kita lengkapi dengan integral. Namun kelemahannya dia ada overshoot sini, ada over ya, melewati set point ya, namanya overshoot ya, overshoot ya, di mana kondisi ya sistem melewati set point ya, set point atau over ya, over, kemudian dia kembali lagi menuju ke set point ya, ini set point. Jadi ada semacam over ya, melewati set point, kemudian dia kembali lagi ke arah set point-nya. Puncaknya ini ya, satu puncak terbesar ini namanya overshoot ya. Kalau kita simpulkan, kalau pakai proportional integral, dia mengurangi sedikit error ya. Anda lihat sini, kalau proporsional dia masih ada osilasi ya, osilasi ya. Nah, integral dia mengurangi osilasi ya, atau mengurangi sedikit errornya ya, mengurangi sedikit error. Kemudian dia mempercepat rise time ya, waktu untuk mencapai set point ya, lebih cepat ya, lebih cepat. Tadi kan proporsional dia agak detik keempat baru mencapai set point, dia detik kedua atau tiga dia mencapai set point, lebih cepat. Namun dia menimbulkan overshoot sini, ini overshoot ya, overshoot ya, over dari set point ya. Kemudian memperlambat respon ya, artinya ketika di overshoot dia responnya dia agak lambat untuk kembali ke set point ya. Dia overshoot, otomatis suatu saat dia mencapai set point, walaupun responnya agak lambat ya, detik-detik kesekian ke detik sekian dia butuh waktu untuk mencapai kembali lagi ke set point. Nah, efeknya apa kalau KI-nya terlalu besar ya, atau nilai parameternya terlalu besar, dia akan membesar overshoot-nya. Ketika overshoot-nya besar, maka dia akan mengalami osilasi yang lebih buruk. Jadi untuk proporsional atau KI-nya ya, kita trial error ya. Kalau apakah terlalu besar atau terlalu kecil ya, kita simulasikan ya, apakah dia muncul nilai KI-nya. Nah, kelemahan-kelemahan ini tadi ya, steady state masih ada, overshoot-nya ada. Nah, untuk mengurangi overshoot, PI ini kita lengkapi dengan derivatif ya, karena tadi ya, namanya kayak manusia ya, kita masih ditemukan kesalahan atau kelemahan ya. Untuk melengkapi kelemahan kita ada ya perbaikan ya, improvement terus ya. Nah, ini sama ya, sistem juga sama, kayaknya masih ada kelemahan, dilengkapi dengan integral ya. PI masih ada kelemahan, kita lengkapi dengan derivatifnya. Jadi khusus kasus ini ya, kasus servo untuk keran mengalirkan panas ya, kasus ini ya, PI ini masih belum optimum ya. Kita tambahkan D-nya supaya lebih optimum ya. Jadi bisa saja ya, kasus yang lain dia hanya PI saja cukup gitu ya, nggak perlu PID ya. Karena kalau kita ke aktual kondisinya ya, di dalam kontrol itu ada knop-knop ya, tombol ya, semakin banyak nilai parameternya ya, P, I, dan D ya, semakin banyak yang kita kontrol. Nah, ini kondisi di lapangan nanti akan menambah kerumitan ya, engineer atau operator dalam men-set kontrolnya.
Kalau hanya 2 parameter saja, ya lebih simpel dalam mengaturnya ya. Jadi satu studi kasus contoh saja ya. Di satu sisi dia butuh PI saja, di satu sisi dia butuh ketiganya ya. Ini satu contoh ketika dia butuh ketiganya. Nanti di next contoh saya kasih contoh ya. Dia hanya butuh 2 saja pun sudah cukup ya, nggak perlu ketiganya ya. Oke, kembali lagi ke derivatif tadi ya. Derivatif adalah menurunkan ya, menderivatifkan nilai errornya. Nah ini ada nilai KD ya, atau parameter setting ya, konstanta derivatifnya. Di referensi ya ada namanya tau D ya, ada namanya TD, itu sama ya. Di di Open Modelica ya itu ada namanya TD, sama ya, itu konstanta derivatifnya. ETD ya, di referensi ada namanya tau D, di buku bahasa Indonesia ya itu ada KD, sama ya, itu konstanta derivatifnya ya. Nah kalau kita buat persamaan matematiknya ya, dia nilai derivatif ini adalah KD dikalikan dengan delta T errornya, atau error sebelum error saat ini dikurangi dengan error sebelumnya. ET itu ada nilai error yang saat ini dikurangi nilai error T-1 atau error sebelumnya. Jadi selisih error dari waktu sebelumnya. Nah, ini KD ya kali delta T errornya. Ini pengertian dari derivatifnya. Jadi effortnya, action yang kita lakukan sama dengan effort sebelumnya, action sebelumnya. Ya ini KP kali error nih P ya. Ya, ini P-nya ya, proporsional. KI kali sigma error ini adalah integral ya tadi ya di slide sebelumnya. Kalau kita tambah derivatif, ini KD kali delta T errornya. Berarti ini lengkap ya. Kalau kita buat persamaannya, UT adalah effort sekarang yang kita lakukan sama dengan UT-1 ada effort sebelumnya, ditambah KP kali error, ini proporsional, kali ditambah KI kali sigma error adalah integral atau I-nya, ditambah KD kali delta T error ya. Delta T error adalah error saat ini dikurangi error sebelumnya. Nah, kalau kita kasus yang tadi ya, kasus yang tadi yang steam tadi ya, ini contohnya 0 detik belum kita papakan, belum kita buka, otomatis sudutnya masih 0 derajat ya, sudut bukan katupnya. Kemudian suhunya masih 20, belum naik. Set pointnya 70 ya, yang kita inginkan. Errornya ya selisih dari set point dengan suhu ya yang kita ukur 50 ya, 70 kurang 20 50. Sigma errornya 50 ya, karena baru satu data ya, 50. Kemudian delta T errornya masih 50 karena sebelumnya errornya tidak ada ya, atau 0 ya, tetap 50 ya. Maka detik pertama ya action yang kita lakukan atau effortnya adalah 65 derajat. Dapat dari mana? Ya ini ya, effort sebelumnya 0 ya, belum kita apa-apakan, 0 ya, 0 ditambah 1 kali error, 1 kali 50 ya, 1 kali 50 errornya ya, ditambah 0,2 ya. Ini jika KP-nya 1, KI-nya 0,2, KD-nya 0,1 ya. Kita tarik error dulu ya. Nilai KP-nya 1, KI-nya 0,2, KD-nya 0,1 ya. Kemudian tadi ditambah 0,2 kali sigma errornya, 0,2 kali sigma errornya 50 ya. 0,2 kali 50 ditambah 0,1 kali delta E. Delta-nya 50. 0,1 40. Kita jumlahkan ini 0 tambah 50 tambah 10 tambah 5, 65 ya. Maka X 65. Ya.
Kemudian suhunya kita hitung, ukur. Ternyata 42 yang hasil kita ukur ya. 42, set poinnya 70 ya. Error berapa? Ya 70 kurang 42, 28. Kemudian sigma errornya berapa? 50 tambah 28, 78 ya. Error sebelumnya tambah error sekarang ya 78 ya, 50 tambah 28. Kemudian delta E atau selisih error dengan error sebelumnya. Error 28 dikurangi 50 minus 22 ya. Jadi minus 22 dapat dari mana? Ya 28 error detik pertama dikurangi error detik sebelumnya atau detik ke 0 ya. 28 minus 50 minus 22. Ya ini data yang detik pertama. Kemudian action selanjutnya detik kedua. Dengan persamaan ini kita dapatkan sudutnya yang harus kita buka ya, valve-nya sekian derajat. Dan seterusnya ya, seterusnya Anda hitung, Anda ukur. Nah, ini adalah grafik ketika kita pakai pengontrol PID ya. Apa yang kita pakai, I yang kita pakai. Ya, yang 70 ini adalah set point, yang kuning adalah temperatur fluidanya ya. Yang biru ini adalah bukaan katupnya ya. Ya, sekali lagi ini contoh ya ketika kita pakai ketiganya PID. Nah, ini apa namanya? Menghindari overshoot tadi ya. Tadi kalau kita lihat ya, dia tinggi sebelumnya ya PI karena kita pakai PID, overshootnya lebih kecil ya. Kemudian dia lebih stabil ya, mendekati set pointnya walaupun ada gapnya ya. Walaupun masih ada gapnya, suatu saat dia akan mencapai set point ya. Jadi kelemahan PI kita lengkapkan dengan D-nya ya. Ya, kemudian mempercepat stabilasi respon saat oscilasi. Ketika dia oscilasi, dia akan cepat kembali ke set point. Ya. Nah, ini kalau kita compare grafik keempat ya, pertama adalah on off dia masih ada oscilasi ya, kelemahannya. Proporsional dia tadi lambat ya mencapai set pointnya ya, dan masih ada oscilasi ya, masih ada steady state errornya. Kemudian kita pakai integral, proporsional integral, dia cepat ya mencapai set pointnya ya, rest time-nya lebih cepat walaupun dia masih ada overshoot-nya ya, overshoot-nya atau melewati set point puncak ya. Kemudian kita lengkapi dengan derivatif ya, overshoot-nya kecil ya, dan lebih stabil ya, lebih cepat ketika dia mengalami overshoot, dia kembali ke set point-nya lebih cepat ya, dibantu oleh derivatifnya ya. Dilihat grafiknya ya, Anda lihat kuningnya masih ada oscilasi ya untuk proporsional, integral dia ada overshoot-nya ya. Kemudian kita menurunkan overshoot-nya dengan tambahan derivatif ya, complete PID. Ya, ini untuk mengurangi kelemahan pengontrol sebelumnya ya. P-nya ada kelemahan dilengkapi dengan integral ada kelemahan kita lengkapi dengan derivatif ya. Jadi untuk mengurangi kelemahan. Jadi kalau kita samariskan ya, kita buat kesimpulan untuk proporsional ini integral derivatif, dia rest time-nya ya mengurangi ya, decrease itu mengurangi ya, integral itu mengurangi ya. Kemudian untuk overshoot yang meningkat ya, meningkat. Derivatif itu menurunkan overshoot ya. Ini rest time-nya tinggi ya. Untuk mencapai rest time-nya dia tinggi cepat ya. Ya. Nah, ini mengurangi rest time-nya ya. Jadi masing-masing pengontrol PID ini masing-masing ada kelemahan kelebihannya. Nah, untuk melengkapi kelemahannya kita combine ya untuk melengkapi kelemahan masing-masing. Ini PID ya. Nah, kemarin kita coba ya simulasikan di pengontrol
satu sampel ya, sampel di kasus ini ya. Ingat ya, kita contoh ini ya, untuk apa namanya, data ya, contoh ya, ini volume air ya, volume air sekian ya, 50 meter kubik ya, kemudian laju air masuk dalam tangki adalah 1000 kg per menit ya, atau W-nya ya, maka waktu tinggal air dalam tangki atau tahunnya ya, atau konstanta waktunya. Ingat ya, di slide sebelumnya, tau ya dalam tangki itu adalah Rho kali V dibagi W. Massa jenis ya, air tuh, jadi jika fluidanya airnya 1000 kg per kilogram per volume ya, 1000 dikalikan V volumenya 50 meter kubik ya, dibagi laju air masuk W 1000. Maka kita hitung ini 50 menit ya. Kemudian diketahui kapasitas panas air masuk C-nya ya, sekian ya. Ini masing-masing material, masing-masing fluida beda-beda ya. Contoh kalau air sekian, maka WC-nya ya. Ini WC-nya, data WC-nya ya, WC-nya ini itu ya, W-nya itu 1000 ya, 1000 kali C-nya. Nanti Anda masukkan di sini ya. Kemudian 1 per WC per 1, ingat ya. Ini sensor 1 tau S plus 1. Nah, untuk proporsional gain ini KC ya, kita masukkan. Ya, pekan lalu kita sudah merangkaikan ya. Di sini kita butuh dua source ya, dua source. Ini source pertama ya. Ini source kedua. Ya, source kedua. Kita butuh transfer function ya untuk WC ya, ini transfer functionnya. Kemudian ini untuk tangkinya ya, 1 per WC tau S plus 1, kita butuh transfer function di sini. Kemudian kita butuh transfer function untuk sensor ya. Ya, berarti kita butuh 3 transfer function ya. Untuk WC, untuk 1 per WC tau S plus 1. Yang ketiga untuk sensor ya, 1 tau S plus 1. Kemudian kita butuh summing junction atau penjumlahan di sini ya. Ini ada feedback ya. Butuh summing junction, feedback ya. Dan juga ada penjumlahan ya, summing junction di sini ya. Ya, kemudian untuk proporsional atau KC atau KP, kita butuh gain di sini ya. Gain atau otaknya gain ya. Ya, sebentar saya tampilkan open modulikanya sebentar. Saya stop dulu. Oke. Oke, tampilannya sudah berubah tampilannya. Tampilan sudah berubah ya. Bentar saya sudah kembali di sini dalam simulasi. Tampilan dua layar ya. Bentar. Oke. Nah, di sini kita apa namanya? Trial ya. Pertama ini kita masukkan nilai gangguannya ya. Ya. Ini contohnya ketika kita set point ya. Contohnya nih air ya, fluidanya air. Kemudian kita kontrol, kita inginkan suhunya dia 30 derajat ya. Nah, ini kita set point di sini 30 derajat yang kita inginkan. Height-nya kita masukkan 30. Bebas ya, Anda ingin mencapai 80 atau 100, kita inginkan ya, ini set point ya. Set point. Ya, set point ya. Kemudian yang source kedua ini adalah gangguannya ya. Gangguan ini yang
air yang masuk dalam tangki itu sendiri ya, di sini ya. Yang sebelum ke WC ini ya, ini adalah set input gangguan. Gangguan air yang masuk Anda bebas, Anda masukkan 20. Ini contohnya 8 ya, 8 derajat ya contohnya. Height-nya 8 ya. Kemudian masuk ke sini ya, transfer function WC ya. Kalau Anda lihat di PowerPoint, transfer function yang sebelah sini ya, yang WC ini ya, WC ini Anda masukkan nilai WC-nya ya. WC-nya berarti W-nya 1000 ya, laju air masuknya dalam tangkinya 1000 kg per menit, dikalikan C-nya. C-nya adalah kapasitas panas air ya. Ini 4179,6 Joule kilogram per Kelvin. Anda kalikan, Anda masukkan ke sini ya. Nah, ini Anda masukkan 4176600 ya. WC-nya ya. Di B-nya. Kemudian penyebutnya 1 ya, karena tidak ada pembaginya ya nilainya, maka Anda tulis 1 saja A-nya. Dipahami ya, jadi B ini nilai WC-nya, A ini 1 karena tidak ada pembaginya. Oke. Kemudian Anda masukkan lagi nilai transfer function untuk tangkinya ya. 1 per WC dibagi tau S per 1. Nah, Anda sini sudah dapat nilai WC-nya ya. Nah, berarti 1 dibagi WC berapa? Tadi ya, 1 dibagi 4 juta sekian, maka Anda masukkan di sini atasnya 0,000 sekian ya. Ingat untuk desimal Anda pakai titik sini ya. Pakai titik sini. Kelihatan sini, kelihatan? Kelihatan ya? 0,00 sekian, jadi 1 per WC ya. 0,00 sekian. Ya, kemudian penyebutnya ya. Penyebutnya tau S plus 1. Taunya Anda hitung ya. Rho kali V kali W 50, otomatis taunya 50 S plus 1. 50 S plus 1. Kalau Anda bingung, di sini Anda lihat sampingnya cara pengisiannya. Kalau 50 S plus 1 otomatis 50,1 ya. 50,1. Ini ada contohnya ya, 5S plus 6, Anda isinya bagaimana, maka kalau 5S plus 6 maka 5,6. Kalau 50S plus 1 maka 50,1. Anda isi di sini yang A-nya, oke. Sini. Kemudian sensornya ya. Sensornya ya, ini ya. Sensornya ya 1 tau S plus 1. Anda asumsikan tau S-nya, taunya atau konstanta waktu sensornya 1 detik ya. Jadi sensornya yang digunakan, Anda asumsikan konstanta waktu untuk sensornya 1 detik taunya ya. Ya biasanya sensor ya itu 1 detik ya. Karena order 1 ya. Order 1 maka Anda tulis 1 ya. Yang di pekan lalu ya sudah saya bahas ya. Karena thermocouple termasuk order 1, maka persamaan dalam diagram bloknya ya 1 dibagi tau S plus 1. Taunya Anda asumsikan 1, maka 1 ya, untuk pembilangnya 1 ya. Penyebutnya 1,1 ya. Kan tau S T-nya 1 ya, S plus 1 maka 1,1. Anda isi di sini 1,1. Bisa dipahami ya? 1,1. Oke. Oke, kemudian Anda hubungkan ya dengan gen di sini. Gen ini adalah KP-nya ya. Nah, KP-nya Anda coba ya, nilai 1 ya, kemudian 10 ya, atau 100.000 ya. Kemarin kita trial sampai 10 juta ya. 10 juta baru kita bisa mencapai set point ya. Ini kemarin kita trial ya, trial nilai KC-nya 1 ya, ini masih belum capai set point. Ini set point ini 30 derajat ya, ini 30 derajat. Ini gangguannya 8 ya.
8 di sini ya, kita masukkan 8 gangguannya. Kita kasihnya 1 atau KP-nya 1, ini belum dicapai set point, ini masih di bawah 10 atau 8 ya, sama dengan gangguannya. Dan kita ubah KC-nya ya, kita ubah. Oh, ini hasilnya ya. Hasilnya kalau KC-nya 1 dia belum capai set point 30, belum capai. Nah, kita naikkan KC-nya 1000, ternyata masih tetap belum mencapai set point yang kita inginkan. Ya, ini ketika KC-nya 1000 dia masih belum ada peningkatan ya, belum ada peningkatan mencapai set point. Kita naikkan 1 juta ya KC-nya ya, 1 juta. Ternyata ada kenaikan ya, walaupun belum mencapai set point 30, dia masih di sekitar 13-an ya. Ya, ada peningkatan, walaupun ada peningkatan dia belum mencapai set point. Nah, KC-nya kita ubah ke coba ke 100 juta. Ternyata ya dia mencapai set point, walaupun enggak sama ya, dia sekitar 29-an ya, yang nggak bisa dinaikkan lagi ya. Ini masih ada sedikit errornya ya, ada gapnya ya. Kita butuh KC itu 100 juta ya untuk menaikkan responnya ya, walaupun di sini ada sedikit overshoot ya, dia kembali lagi turun, kemudian stabil di nilai sekian 29 derajat ya. Nah, ini ketika kita pakai proporsional saja ya. Untuk menaikkan set point ya, mencapai set point, kita ubah nilai KC-nya dari 1, 10, sekian. Ternyata kita butuh 100 juta untuk mencapai set point. Nah, ya. Ini kita trial ya dengan Ctrl P ya, Ctrl P. Masih ingat ya, ini adalah step input kita ambil dari source ya. Anda di diagram block ya, Anda ambil source ya, Anda ambil step input di sini ya. Step input Anda ambil 2 ya, 1 2 untuk gangguan, satu lagi untuk set point. Kemudian transfer function Anda ambil dari continuous ya, continuous. Anda ambil transfer function ya, transfer function Anda drag sini 3 buah. Pertama untuk WC ya, untuk gangguannya, kemudian Anda satu untuk tangki itu sendiri, satu lagi untuk sensor ya. Kemudian Anda butuh feedback dan penjumlahan additional sini. Dan Anda ambil di operasi matematika ya, di math ya, di math di sini ya, di matematika. Nah, Anda ambil feedback di sini ya, nah, feedback ya, feedback ya. Kalau saya buat ini ya, buat saya try ulang ya, saya buat file baru, plot in 22 tanggal 22 ya.